Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. Kembali lagi bersama saya Aulia Rahma di podcast SMP Negeri 3 Tenggarong. Tempat kita ngobrol seru, belajar, dan berbagi informasi baru seputar kehidupan di sekolah. Nah, hari ini sekolah kita kedatangan tamu nih yang menempuh perjalanan cukup jauh ya dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Nah, dalam rangka kegiatan studi tiru yang nantinya diharapkan melalui kegiatan ini bisa menjadi ruang kita untuk saling berbagi, kemudian berbagi pengalaman, wawasan, dan praktik baik dalam dunia pendidikan. Langsung saja kita sapa Bapak Teguh Wijayanto SPD yang merupakan guru bahasa Inggris atau biasa disapa dengan Mr. TW. Ya, betul. Selamat datang di SMP Negeri 3 Tenggarong, Bapak. Terima kasih Ibu Aulia, sambutannya luar biasa heboh. Wah, amazing banget. Amazing. Saya tadi lihat dari bis itu anak-anak sudah ngumpul di depan. Keren banget kita disambut. Kalau ya kayak red carpet lah, tapi versi kerennya. Kalau red carpet kan cuma sekedar karpet ya, tapi ini welcomingnya sangat hangat banget. Kami sangat respect banget dengan sambutan dari SMP Negeri 3 Tenggarong ini. Luar biasa nih ya. Jadi tadi saya bilang perjalanan cukup jauh dari Tanah Grogot. Betul Ibu Aulia. Berapa jam itu? Kita ya ini saya jelaskan secara rinci ya Bu ya. Ini kita kan ada perjalanan darat dan lautnya. Jadi dari Tanah Grogot itu kita ke Penajam dulu PPU. Nah kita menyeberang, kemarin sih rencana mau lewat IKN, tapi kemudian kita pilih lewat ferry. Itu sekitar 4 jam Ibu. Dari Tanah Grogot ke PPU 4 jam. Kemudian kan nyebrang ferry. Ferry itu actually sebenarnya cuma 1 hour aja Bu Aulia. Cuma satu dermaga lagi rusak. Jadi kita ngapung di air 2 jaman. Jadi 4 jam ditambah 2 jam. 6 jam tuh. Itu baru nyampe di Karyongo Balikpapan. Kemudian lanjut ke Samarinda, tambah 1 jaman setengah lah. Jadi 7 jam setengah. Kemudian tambah ke Tenggarong lagi sekitar setengah jam, dengan macet-macetnya 1 jam ya. Mungkin around 8 sampai 9 jam perjalanan. Jadi berangkatnya itu dari hari Sabtu kita berangkat. Jadi ini kita berangkat Ibu Aulia jam 9 pagi. Tebak nyampainya jam berapa? Dengan stop makannya di jalan. Dari hari Sabtu itu? Iya, Sabtu. Tebak sampai di Samarinda. Kita kebetulan nginap di Samarinda, teman-teman. Syukurnya istirahat dulu di Samarinda. Iya, lanjut. Betul sekali. Kita istirahat dulu. Kemudian hari Ahadnya kita ada family gathering dulu biar mengakrabkan sesama pegawai di SMP Negeri 1 Tanah Grogot di rumah Ulin Arya kemarin di Samarinda. Kan kita nggak pernah ke kebun binatang nih. Kebetulan ada bapak ibu guru yang juga bawa anak. Bahagia banget itu anak-anaknya lihat hewan-hewan unik yang nggak pernah dilihat sebelumnya di Pasir, seperti itu. Ini tadi Senin kami check out dari apartemen sekitar jam 7:30 kita langsung ke sini. dari Samarinda langsung ke sini. Karena tujuan utama kami kan sebenarnya di sini. Dan sambutannya tadi saya jelaskan luar biasa. Hangat banget sambutannya, betul. Wah, kalau saya lihat semangatnya ini gimana kabarnya hari ini? Wow, ini bayangin ya Bu Aulia, saya kan ketua rombongan nih. Ini di grup WA. Saya tulis H-10 itu dari H-10 itu. Dia tiap hari H-9, H-8. Itu teman-teman nih, rekan-rekan gue, Pak, saya enggak sabar, Pak. Saya enggak sabar. Persiapan. Bingung, tas berapa yang mau dibawa, siapa-siapa ini dan itu, mau kemana itu. Tapi fokusnya ya ke SMP Negeri 3 Tenggarong ini. Tadi kan saya sebelum kita mulai kita sudah ngobrol-ngobrol banyak. Siap. Tadi juga sempat saya sampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ke Bapak gitu. Kadang gini Pak, ada momen-momen yang hanya kita nih yang tahu di lapangan gitu sebagai seorang guru khususnya gitu ya Pak. Mungkin kalau orang-orang yang di atas kita tuh ngelihatnya hanya ngedikte dari atas gitu, tapi kan kita sebagai guru yang ngelihat langsung di lapangan. Iya, di lapangan. Gitu. Ada momen-momen keberhasilan yang bikin kita bangga, entah itu dengan pencapaian kita sebagai seorang guru atau mungkin ngelihat murid kita yang kita ajarkan gitu. Atau mungkin ada tantangan-tantangan yang akhirnya membuat kita nih harus berpikir ulang, cari solusi baru gitu Pak. Betul. Nah, rasanya saya pikir pasti setiap orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, terus terutama guru, itu pasti punya cerita-cerita uniknya masing-masing gitu ya Pak, selama mengajar gitu. Apa bisa diceritakankah pengalaman atau salah satu cerita yang unik yang pernah Mister alami, terutama ketika ngajar di SMP 1 Tanah Grogot gitu. Mungkin pengalaman ini berkesan yang akhirnya bisa meningkatkan
apa ya, jiwa semangat kita sebagai seorang guru untuk mengajar di sekolah. Silakan. Terima kasih Mbak Aulia, Bu Aulia ya. Luar biasa, seperti berpikir back ya ke belakang ya. Saya sebenarnya tahun ini sudah sekitar 16 tahun saya sudah ngajar. Dulu sempat di Samarinda ngajar tapi sambil kuliah 1,5 tahun seperti itu. Jadi banyak sih ya memang hal-hal yang nggak bisa dilihat orang. Betul. Di diri kita sebagai pengajar mungkin ya dilihat sebagai pengajar ternyata tantangannya banyak banget. Ya ini bukan masalah gaji atau kita singkirkan itu ya, itu sebagai profesionalisme ya kita di bidang pendidikan ini. Jadi ada beberapa memang kadang motivasi kita turun sebagai pengajar tapi akan naik. Nah ini jujur untuk dari saya sendiri, ketika motivasi saya lagi turun ini, tapi itu mudah naiknya kalau lihat senyum anak-anak atau anak didik saya, karena kebetulan saya berkecimpung di dunia storytelling, speech, saya yang bimbing anak untuk lomba ya. Kalau mereka itu sampai berhasil juara tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, itu luar biasa. Itu yang mental saya sudah lagi turun, itu seperti kayak di charts itu, kayak di HP gitu. Jadi cukup ingat-ingat keberhasilan murid itu semangat. Jadi ngajar kalau semua murid jadi ikut semangat. Atau hal yang simple aja Bu Aulia, kita lagi lemah lesu tapi murid datang menyapa kita dengan senyum hangat, mereka semangat, Mr. TW, how are you today, atau good morning. Bangga rasanya jadi guru gitu ya, walaupun ada problem mungkin di rumah, bukan masalah dengan keluarga, mungkin ya capek, lelah atau apa. Jadi kita masuk kelas itu dengan senyum juga, ketika murid kita juga ramah dengan kita, jadi kita ikut ramah juga ya. Mudah-mudahan semua guru juga seperti itu. Jadi momen yang bikin saya selalu ingat itu ya pada saat membimbing anak-anak Bu Aulia, karena ada beberapa murid-murid yang saya bimbing itu kebetulan nih dari ekonomi menengah ke bawah. Saya selalu support, saya bilang kamu bisa bahasa Inggris, kamu menangkan lomba ini, insya Allah ada jalan ke depan kamu. Dari SMP juara 1 storytelling di tingkat, bahkan saya bawa ke Balikpapan lomba di mall. Ini salah satu, sebut aja inisialnya A, murid saya ini yang paling saya ingat. Dari SMP punya bakat bahasa Inggris, saya bimbing. Untuk FLS 2N itu juara kabupaten, juara 1 sampai berangkat ke Samarinda. Kemudian ada lomba antara provinsi Kaltim Kalimantan Tenggara kalau nggak saya, itu di Balikpapan. Saya ikutkan juga lomba dan berhasil juara 1 juga. Kemudian ada berita agak kurang mengenakan bagi dia, bagi saya ya, gimana ya, dia mau lanjut ke sekolah yang berprestasi tapi biaya orang tuanya kurang. Saya semangatin, tenang Du, nggak di situ aja sekolah. Saya bilang, coba kamu cari sekolah lain, nggak apa-apa, tetap yang penting bukan masalah sekolahnya, fasilitasnya, yang penting kamunya memang mau tetap develop, improve dirimu. Oke, mungkin sebulan tuh dia menerima keadaan, lanjut sekolah di tempat yang lain. Sambil saya wanti-wanti, jangan sampai kamu keluar 5 besar. Kamu tahu kan orang tuamu kurang untuk ekonominya, nggak mungkin bisa kuliahkan kamu nanti. Kamu usahakan masuk sekolah ikatan dinas. Iya. Betul. Oke, 3 tahun kemudian dapat kabar saya, terima kasih Sir atas bimbingannya, ingat supportnya. Saya lulus Sir di sekolah, salah satu sekolah ikatan dinas di Jakarta. 3 tahun lulus jadi PNS, dan bahkan kemarin ngabarin saya, Mister, enggak Mister kan, Sir, Mister, seperti kata Mister dulu, nggak usah fokus mikirin cowok, jodoh akan datang sendiri kalau kita berusaha bekerja dengan baik atau berusaha belajar dengan baik. Alhamdulillah ada yang ngelamar saya Sir kemarin. Saya bilang, jadi saya minta nanti setelah nemui orang tua saya kandung, ketemu sama Mister, karena Mister adalah orang tua kedua bagi saya. Saya terharu itu, serius. Itu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya seorang guru. Jadi mengembangkan potensi siswa, bukan hanya secara akademik di dalam kelas, tapi dia bisa berkembang di luar, hebat, bisa menopang dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sangat membanggakan bagi saya seorang guru, dan apalagi kalau muridnya masih ingat sih sama kita. Betul. Jadi kalau dibilang cerita yang menarik tuh kayaknya yang lebih berkesan tuh keberhasilan, rasanya kita ngerasa berhasil ya, gitu Pak, membimbing. Meskipun itu baru 1 loh Bu, bagaimana betul. kalau 1 kelas, 6 kelas itu luar biasa Bu. Tapi ya itulah, kita berusaha maksimal, mungkin dalam 1 kelas mungkin ada separuh atau enggak, sebagian yang belum bisa menerima pelajaran dari kita, tapi ya kita berusaha maksimal ya Bu ya, Aulia, sebagai guru tentunya berbagai macam cara. Nah ini salah satunya juga bagaimana sih caranya kalau lagi kita sebagai guru lagi
kurang semangat lagi ngajar. Ya ini salah satunya kita study tour atau Betul. penguatan kemitraan seperti ini, menyerap apa hal-hal yang baik dari SMP 3 Tenggarong ini. Tadi terbukti teman-teman, 1 bulan H-10 semangat banget ya, karena pingin lihat sekolah orang lain yang lebih hebat, kita ambil ilmunya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kerjasama kemitraan kita ini semakin kuat Ibu. Jadi kita bisa saling tanya jawab dan share seperti itu. Oke. Itu sih sedikit dari saya Bu Alia. Wah, luar biasa ya Pak. Gitu. Setelah tadi datang kemudian melihat dan sempat berkeliling juga di sekolah kita, Ya. apa kesan yang wah kayaknya ini bisa nih kita bawa pulang ke Tanah Grogot, ini kayaknya bisa nih nanti kita terapin di sekolah kita, ada nggak ya setelah melihat SMP 3 hari ini? Tentunya karena fokus kita belajar tentang digital, kita lihat tadi absensinya elektronik, barcode semua, anak-anak dengan Chromebook. Ya mudah-mudahan kita bisa terapkan nanti di sekolah kita. Tentunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk fasilitasnya, untuk sarana dan prasarananya. Karena insya Allah anak-anak kita ini sebenarnya sama se-Indonesia, Betul. Bu Alia. Betul. Kita tuh semua punya potensi semua murid kita, punya bakat semua. Tinggal bagaimana guru ini, bagaimana kreatifnya si guru ini untuk mengeluarkan potensi dan Betul. bakat minat siswa kita ini. Jadi sebenarnya tidak ada murid yang bodoh ya. Betul. Tapi Setuju. ya mungkin kita belum aja ketemu bagaimana cara mengeluarkan potensinya. Nah, Betul. ini seorang guru itu yang dituntut. Betul. Seorang guru dituntut bagaimana bisa untuk mengeluarkan potensi si anak tersebut. Ya mudah-mudahan anak Indonesia menjadi generasi emas nanti ke depannya. Oke, amin. Berarti digitalisasinya ya Pak? Ya, yang- dan literasinya tadi luar literasi. biasa. Saya terkesan juga nanti. Mudah-mudahan bisa terapkan juga. Anak-anaknya adem anyem belajar di depan Chromebook itu luar biasa itu. Wah. Iri kami, sungguh iri. Wah. Iri yang positif. Wah, meskipun 2 pertanyaan aja nih Pak ya, karena keterbatasan waktu, tapi sebenarnya banyak nih Pak yang saya siapin juga di Iya. sini gitu. Dengar cerita Bapak tadi juga sangat menginspirasi juga gitu. Sebenarnya banyak yang pengen saya kulik-kulik lagi, tapi Siap. wah operatornya sudah bilang oke. Wah, terima kasih banyak Bapak Oke, sama-sama. Mister TW karena Terima sudah kasih, menyempatkan my waktunya pleasure. hari ini sudah mau bergabung di podcast kami. Mudah-mudahan bisa membawa pulang Oke. Insya Allah siap. oleh-oleh Oleh-oleh nanti dari ilmu. SMP 3. Ya. Betul. Ya, apa yang kami lihat, insya Allah kami akan terapkan nanti. Baik. Mudah-mudahan kita dapat support. Baik. Oke, terima kasih banyak. Terima Sekali kasih lagi kembali, Mr. Ibu TW. Alia. Sehat selalu. Amin. Dan saya Aulia Rahma, sampai bertemu di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.